Bangku ini sudah 2 kali aku ganti. Pertama kali gara-gara putrimu berburu. Jangan bergerak. Waktu muda aku juga ingin belajar bela diri, tapi dicegah mendiang kaisar. Belum terlambat, besok aku ajari kau kuda-kuda. Aku tidak jadi belajar. Kakak tua, dasar tubuhmu tidak kuat. Kakak Shen benar. Nenek, kenapa kekuatan gadis ini sebesar itu? Bagus, lebih kuat dari ibumu. Nenek, aku bisa buka 3 kait, 1 lebih banyak dari Ibu Suri. Pantas jadi cucuku. Dingin, anak ini sakit parah, kenapa tidak bilang dari awal? Dia tidak mau aku bilang. Pasangan ini, sudah saatnya begini masih memaksakan diri. Serbak dingin Hanker. Ibu, aku tahu bahkan lebih dari itu. Waktu muda aku hampir pergi mencarinya. Malam itu dia bercerita tentang masa lalu yang belum pernah kudengar. Ceritanya panjang. Hampir 40 tahun lalu, aku masih penyanyi besi. 3 murid seperguruan, kakak senior, kakak kedua, dan aku. Kakak kedua terkena penyakit tulang dingin. Ajalnya tinggal sebentar, aku harus ke dataran dingin. Mengambil obat di lembah, kakak senior menghalangiku. Katanya tenaga dalamku belum matang, nekat pasti mati, dia sendiri yang pergi. Saat mengambil obat, baru setengah jalan. Qi yang murni terkikis lapisan es sebagian besar. Dengan paksa dia bisa ambil sumsum obat, tapi dirinya akan mati. Jika tidak, harus tetap di tempat. Gunakan sisa Qi untuk lindungi sumsum obat, tunggu yang datang kemudian. Dia pilih yang terakhir, sekali pegang seumur hidup. Dia titip pesan. Sumsum obat sudah kendur 70%. Kelak ada yang bertubuh penyembuh masuk lembah. Kelak ada yang bertubuh penyembuh masuk, tinggal pecahkan 30% terakhir. Aku jaga di sini, membuka jalan untuk kalian. Jadi kali ini, ibu temani kau pergi. Kakak senior menjagaku hampir 40 tahun. Aku harus menyelesaikan jalannya. Ibu, kau masih muda, apa maksudmu? Ibu, pedangmu masih tajam, kapan saja bisa pergi. Putri, tolong bantu Baginda mengolah. Saat menulis, dia mengeluh terlalu banyak kata. 6 berkas semuanya diberi stempel, potong. Suruh dia ganti jadi setuju. Selesai. Tapi ke-6-nya sudah diganti jadi setuju. Kementerian Upacara tanya soal gelar Pangeran Rui, semuanya setuju. Yang itu tidak setuju, kau awasi dia. Selir. Ibumu juga ikut, benar, ibuku dulu di dunia persilatan dijuluki penyanyi besi. Selesai sudah pintu itu. Telinga hamba pasti akan rusak di perjalanan. Hamba menerima perintah. Aku pergi cari obat untukmu, tunggu aku. Kenapa wanita bodoh ini menangis lagi? Ku paling takut melihatmu menangis. Chen Xiaolin, kalau kau berani mati di luar, aku akan merangkak keluar dan menghidupkanmu kembali. Tapi itu jabat tangan paling berat yang pernah kurasakan seumur hidup. Aduh, kuda ini terlalu lambat. Wibawa kepala pengawal rahasia. Begitu keluar kota, langsung hilang. Lepaskan keledai kecilku. Aku naik keledai lebih cepat. Nyonya, ini saat kritis untuk menyelamatkan jiwa. Keledai lambat akan menghambat. Apa kau tahu? Keledaiku campuran kuda suci barat, larinya lebih cepat dari kudamu. Hei, Pangeran Ping, kau bilang siapa yang menghambat?
Berisik, berisik. Ingat malam kau tergantung di pohon, terlalu mengerikan. Mulai sekarang harus jaga jarak aman 20 shang. Lihat yang di belakang, aku wakil kepala pengawal rahasia. Ilmu bela diriku tinggi, kalian tidak punya mata. Bajingan bodoh tanpa mata ini. Kakak, bukan kami tidak punya mata dua di depan itu. Sulit dihadapi. Kau ini bagaimana bilangnya, kelihatan lebih mudah dirampok. Saudara-saudara serbu. Milikku. Suaraku memang tidak sekeras dulu, baru teriak sekali sudah agak kering. Tua, tenaga tidak seperti dulu. Waktu muda, satu teriakan ini bikin mereka tuli 3 hari. Ibu, kau sudah hebat. Tentu saja, ibumu dulu di dunia persilatan terkenal sebagai penyanyi besi. Mereka lari begitu saja. Aku wakil kepala pengawal rahasia yang gagah. Pedangku belum sempat dicabut. Ikut kalian ibu anak bepergian. Hamba merasa seperti pajangan. Kau bukan pajangan, kau yang masak. Wakil kepala pengawal rahasia yang gagah. Mulai membunuh sejak 12 tahun, kini jadi juru masak perjalanan. Baik. Tinggi keahlianmu ini, jadi juru masak tidak rugi. Ditendang terbang, tergantung di pohon, sakit kepala. Sekarang jadi juru masak. Bagaimana wakil kepala pengawal rahasia yang gagah ini bisa begini? Nasib. Nyonya, hamba adalah pengawal rahasia. Pengawal rahasia bisa lindungi tuan dan masak, tidak bertentangan. Kau jadi pengawal rahasia itu meremehkan bakat. Mungkin memang lebih cocok jadi juru masak. Tidak. Tenang, gaji pengawal rahasia tetap tidak boleh hilang. Sudahlah, tetap jadi pengawal rahasia. Lebih enak dari masakan istana. Nyonya terus memuji, hamba benar-benar akan ganti profesi. Aduh, tugas dari Ibu Suri ini mau hancurkan tempatku ya. Tamu, silakan pilih, masih ada 6 lembar, silakan. Pilih. Tidak disangka saat ini. 1 pohon akasia, 2 lempeng batu, 1 tikar bambu. Setelah sampai di lembah dataran dingin dan kembali, angka itu naik 3 kali lipat. Hampir 40 tahun. Sampai aku tahu tentang dia. Teringat kakak senior yang berjalan sendirian ke lembah dataran dingin. Dan tak pernah keluar lagi. Lier, dulu ayahmu bilang belajar bela diri atau belajar bela diri. Ibu memang tidak dengar jelas, aku tahu mulutku bagus. Belajar bela diri, kau masuk istana. Tak akan bertahan tahun pertama. Orang-orang di harem andalkan menari untuk mengalahkan mereka. Ya, jika bukan karena kekuatan aneh dan ilmu bela diri ini. Bagaimana aku bisa di istana yang dalam ini, melindungi diri sendiri dan orang yang kusayangi? Ibu seumur hidup telinganya kurang baik. Salah dengar banyak hal. Tapi beberapa hal yang salah justru benar. Seperti waktu kecil, hanya dengan bersandar pada ibu, terasa sangat tenang. Kekuatan ini masih besar. Tapi dengan ibu di sini tetap hangat. Hari ke-7, akhirnya kami berdiri di pintu masuk lembah dataran dingin. Baca buku petunjuk Yin Jalan Jiok. Menerjemahkan.
Dewa tidak ada dewa selalu. Film sedang. Jiwa 10. Kelelawar. Pinjam jiwa. Di antara dua bahaya pilih yang lebih ringan. Di antara dua bahaya pilih yang lebih ringan. Nyawa hamba adalah milik Baginda. Kau jangan mati di sini, kalau mati siapa yang masak? Kaguman yang baru terkumpul hancur semua. Dia sudah mati. Tapi posisinya tidak berubah, kedua tangan tidak lepas dari es. Dengan nafas terakhir, dia membekukan serbuk dingin, menjaga dalam kondisi paling tipis. Kakak senior, aku datang. Terlambat hampir 40 tahun, tapi aku datang. Satu-satunya hal hangat di lembah es ini, seperti jantung yang besar. Kakak, aku datang menggantikanmu. Seluruh dunia adalah dirimu, seluruh dunia adalah dirimu. Aibu. Akhirnya selesai. Kakak senior membuka jalan hampir 40 tahun, akhirnya aku sampai di ujung. Sudahlah, suaramu terlalu keras, lembah prajurit hampir runtuh karenamu. Demi melindungi mereka, aku rela mempertaruhkan nyawa. API di lembah ini tidak boleh padam. API keluarga Shen tidak mudah padam. Meja penuh dengan dokumen ini. Sampai kapan selesainya? Putri, jika ada urusan sulit, cukup tulis diserahkan untuk diskusi. Biarkan departemen terkait yang membahasnya. 6 kata itu benar-benar penemuan jenius. Bagus sekali, Pangeran Rui. Berani-beraninya dia mengincar perjodohanku. Mengkari mati. Haruskah ditekan? Tidak usah. Putri, dokumen tidak boleh ditandatangani nian-nian. Untuk yang lain tulis saja. Perbaikan gaji. Demikian titah. Nada bicaranya persis seperti Baginda. Nian-nian kecil, aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Pergi, sebarkan kabar. Katakan kaisar tak lama lagi, waktunya keluarga kerajaan memangku pemerintahan. Pangeran Rui semakin berani, banyak pejabat sudah direkrutnya. Putri bisa menghadiri sidang istana. Saat kaisar bertahta dan mendengar sidang, kau duduk di sana. Siapa lagi yang berani bilang keluarga kerajaan tak ada orang? Kau yakin? Terakhir aku menguap di sidang. Layar Ambrock. Kalau begitu jangan menguap. Sarjana lemah ini bicaranya cukup berbobot.
Yang mulia putri, aula emas adalah tempat kebenaran. Tatapan mata ini, persis seperti Xiaoju. 16 tahun lalu, 16年前， pukulan Shen Xiaoli. Apa gadis ini juga? Ayahanda sakit, ibunda ada urusan, aku mewakili sidang. Ada yang ingin dibahas, jika tidak sidang ditutup. Para kolot tua, siapa berani menentang? Buku tahun lalu mana? Lapor, yang mulia. Kira-kira, kau bilang kira-kira, kau pengelola uang. Kembali ambil buku catatan. Lapor besok lagi, nada dan ekspresi ini. Gaya tidak memberi muka ini benar-benar replika Xiaoju. Di sini kurang 20.000 tile. Kemana? Baginda dingin, setidaknya tidak periksa buku. Putri dingin, malah periksa buku. Hidup ini tak tertahankan, bukankah putri tidak suka sastra? Kau cek buku cepat sekali. Kau lupa? 16 tahun ini, istana musim semi panjang perbaiki ambang pintu. Perbaiki ugen lantai. Ibu Suri bosan, semua diserahkan ke putri, dia sensitif soal uang. Bersyukurlah, setidaknya putri tidak pukul orang. Ibundanya dulu pukul retak tiang. Setelah itu, pejabat 6 kementerian periksa ulang laporan sebelum sidang. Dan aku setiap hari setelah sidang pergi ke Akademi Kedokteran. Pertama kali bertemu tahun lalu. Melihat seseorang bisa begitu tenang. Dia sendiri melakukan semuanya dengan senyum. Langkahnya bersuara, bicaranya bertenaga. Tapi di sampingnya seluruh dunia jadi hening. Kau setiap hari giling obat tidak bosan. Semakin halus gilingan, semakin baik khasiatnya. Obat Baginda tidak boleh ada kesalahan. Hadirin, tangan sarjana lemah ini kenapa begitu indah? Lebih panjang dari gagang pedangku, Yunchi. Jarimu sungguh indah. Aku pergi dulu, besok harus naik panggung. Ya ampun, tadi aku bilang apa? Sungguh memalukan. Benar-benar merusak kemanapun pergi. Setengah ambang pintu. Gadis yang tidak bisa bikin tenang. Lebih sulit dari Shen Xiaoli. Bisa bertarung dan tidak bodoh. Lalu bagaimana? Apa obat kaisar perlu diotak-atik? Daya mati. Putri sepandai apapun tak bisa membalikan langit. Ujung jari mati rasa tidak benar. Dalam obat tonik ini tercampur racun cicada dingin yang hampir tak terdeteksi. Harus segera temui Putri. Putri, semangkuk obat ini bermasalah. Racun cicada dingin tercampur dalam obat tonik, hampir tak terdeteksi. Bagaimana kau tahu? Aku coba sedikit. Guyan, kau bunuh diri, siapa yang obati ayahandaku? Tidak boleh biarkan dia terus begini. Haruskah sekarang? Lebih baik tidak bertindak. Jika bertindak, langsung bunuh. Amin. Hari baikmu sudah berakhir. Sebarkan rumor. Rekrut pejabat. Racuni obat. Bagaimana bisa?
Aku sudah merencanakan bertahun-tahun, tapi dihancurkan oleh seorang gadis kecil. Yang mulia putri, tanganmu Paman. Bukan tanganku hebat, tapi kau terlalu bodoh. Main-main di akademi kedokteran. Main-main di akademi kedokteran. Tidak lihat apakah ada orang serius di sana. Yang mulia. Benar-benar tidak mau terima perlakuan buruk. Tahan. Buang hari ini juga. Tak akan dipanggil kembali. Era utama Xiaonian mulai berdiri kokoh saat ini. Lalu kau setujui dana publik lebih 30%. Lain kali hati-hati. Aku sudah mimpi kenapa masih diperiksa? Baginda, 30% itu cukup masuk akal, aku tahu. Tapi jangan biarkan dia terlalu sombong. Orang Shen kalau sombong suka merusak barang. Tadi kau tertawa? Salju di ibu kota perlahan mencair. Dan di barat laut yang jauh, API keluarga Shen akhirnya menyala kembali. Obatnya sudah berharga. Ada makanan, aku lapar sekali. 影一，你手艺退步了。夫人，臣动了7天，10根手指3根没知觉。哼，借口！当年我一只手断了，还做了一桌年夜饭。跟他老人家讲道理，简直是自讨苦吃。换个正常人怎么也得 Kecepatan pemulihanku, hari kelima sudah bisa lari, terlalu lambat. 下地如飞了，太慢了，跑快点 Cepat. Ibu selalu begini. Menyembunyikan bagian paling sakit. Beberapa rasa sakit dia tidak ingin aku lihat. Seperti Xiaozhu tidak ingin aku lihat dinginnya. Orang di sekitarku suka sembunyikan bagian paling sakit. Nyonya, penjaga kuno itu adalah kakak seniormu. Menjaga di sana hampir 40 tahun. Dia selalu bilang ada hal yang layak dijaga seumur hidup. Dulu aku pikir dia bodoh. Hari ini di lembah melihatnya. Dia benar-benar menjaganya seumur hidup. Aku berasal dari pengawal rahasia. Aku dari pengawal rahasia. Paling ahli selain membunuh adalah pura-pura tuli dan bisu. Kau masih punya hati nurani. Nyonya, hamba sudah berusia 47 tahun ini. Jangan panggil hamba anak kecil. Di hadapanku kau tetap anak kecil. Gurumu saja panggil aku kakak senior, pangkat ini menekan. Hamba bahkan tak punya ikan untuk dibantah, lebih baik jadi juru masak pengiring. Akhirnya kembali ke ibu kota. Xiaojun, kau harus tunggu aku. Ini permaisuri kembali. Permaisuri. Akhirnya Baginda kembali. Baginda Daya. Xiaojun, bertahanlah untukku. Baginda kemarin muntah darah lagi, mustahil. Bagaimana bisa separah ini? Ayahanda, kau harus baik-baik saja. Sang putri, bagaimana dia bertahan hari-hari ini? Ayahanda, bertahanlah, jika berani mati. Aku akan ke alam baka dan tarik kau kembali. Aku kuat, Dewayan pun tak bisa hentikan aku. Xiaojun, aku bawa obatnya, bertahanlah.
Syukurlah tidak terlambat, kau benar-benar menungguku. 你真的在等我。 Obat sudah siap. Putri, jangan khawatir. Tangannya begitu mantap. Wajahnya juga apa yang kupikirkan. Ada sesuatu yang meleleh di bawah sampahnya. Kau jadi hitam. Kau hampir mati masih peduli aku hitam 都 atau 快死 tidak. 了，还关心我黑不黑？ Bagaimana bisa aku tak peduli padamu, Shali? Permaisuriku dan aku pasti peduli padamu. Tentu aku peduli. Memalukan wajahku. Hangat. Tidak panas, tapi hangat. Jangan ditempel terus. Wajahmu terlalu panas, tanganku mau matang. Racun dingin pecah, debu bertebaran. 地府焚寒岁，沉疴见玉。 Giok, permaisuri berbaring semalaman tak tidur. Tanah mata, belakang 脸 hitam. 后面黑， Permaisuri menangis dan tertawa tak terkendali. Racun dingin sudah 70% sembuh. Sisanya 30% perlu pemulihan perlahan. Artinya harus terus jadi penghangat seumur hidup. 一辈子。 Tak usah dihitung. Seumur hidup saja. Tangan tak dingin lagi, kenapa masih ditempel? 手不冷啊？干嘛还贴着？ Sudah biasa. Saat kau tak ada, aku benar-benar tak bisa tidur. Ini mungkin kebahagiaan, bukan peristiwa 是轰 besar. 轰烈烈的大事， Hanya 就是一 sepasang 双不再 tangan yang 冰 tak 冷的 lagi 手 dingin. 愿 Bersih 你与 dia 我相 menemani. 伴 Semoga 一 tahun 岁岁 demi 年 tahun 年 bisa 都能如 setenang 此 ini. 安稳。 Malam sebelum upacara harus latihan, bukan demi langkah 不是为了 indah, 走得好看，而 tapi 是 harus 必须 menahan 收住这 kekuatan 力气 ini. Aduh, 又 latihan 夜 laju. 了， Orang lain latihan kekuatan, aku malah latihan tidak berkekuatan. Keluarga 沈 Shen 家 tak 人 pernah 学 menyerah. 鬼术。千万不 Jangan 能 pakai 用力 kekuatan, jangan 千万不能 hancur, 碎 bertahanlah 稳住 Nian-Nian, kau 小 bisa. 念念，你可以的。 老天保佑 Syukur infrastruktur Chu terselamatkan, wanita Shen makin 沈家 hebat. 女人一代比一代能折腾， Merepotkan, aku cuma 哀家就 berharap 盼着 jangan 别 sampai 折 ke 腾到哀家 istanaku. 宫里来了。 自己选。 Pilih sendiri, ini terlalu pendek, ini tak bisa bela diri. 这个不会武功，这个上次见我下跪歪了。 Baiklah. Lalu kau mau yang seperti apa? Yang tidak takut padaku. Entah apakah sajana lemah itu kini sedang apa. 现在是不是又在磨药？ Guyan, kau takut 怕 padaku? 我吗？ Takut hanya takut di istana dalam 怕 ini. 这深宫之中留不住 Tak 你的 bisa 笑容 menjaga senyummu. Tidak takut kenapa? 为什么？ Karena 公主 putri 从 tak 来 pernah 不会伤害 menyakiti 不 yang 该 tak 伤害的 pantas. 人。 Senyumnya sungguh indah. 真好看。 Sama persis seperti pertama kali lihat Nona 20 tahun lalu. Fu Gonggong, putri sepertinya suka orang dari Akademi Kedokteran. Yang mana? 哪个？ Guyan yang kurus putih itu. 那个瘦瘦白白的， Generasi dulu penari nikah dengan prajurit dingin. 上一代舞女配冷地， Generasi ini penari nikah dengan sajana. Yuben Istana ini. Tak akan tenang lagi. Aku dengar Nian-Nian suka seorang tabib. 念念看上了一个太医， Aku tahu. 我知道。 Menantu. Kau tidak melarang. Dulu kau putra 你当 mahkota. 年是天子，我是 Aku 将 putri 军啊， jenderal. 门第 Perbedaan 差更 status 远 lebih jauh. Apa kau Melarang. melarang? Dulu aku bukan tak melarang, tapi tak 是 bisa. 拦不住。 Kau satu pukulan bisa retakan tiang.
Apa yang bisa kulakukan? Tangan ini akhirnya bisa kuhangatkan. 朕终于能握暖了。 Lier, ibu kau baik-baik saya. 你过得好， Ibu 娘就 jadi 放心 tenang. 了。 Jaga diri, ibu. Suara ibu benar-benar tak 还 berubah. 真是一点都没变。 Yang di depan minggir-minggir. Shen Xiaoli. Tanganku sepertinya benar-benar tak dingin lagi. 好像真的不冷了。 Bulan, saat aku tak ada, kau lakukan lebih baik 真 dariku. 好。 Benarkah? Kau 你在 baca 看什么 buku 时 apa? 间呢？ Obat Raken Dingin. Putri seharian hanya tahu latihan pedang. Hamba tua sudah 20 tahun. Pertama lihat dingin seperti es. Sejak masuk istana pedang dan mencair. Ubin istana ganti tiap tahun, retak tiap tahun tak mudah. Tak terkatakan, tapi hamba tua rasa retak itu baik. Istana ini akhirnya ramai, hangat hidup. Putri, itu pohon plum baru patah. Ubin tetap akan retak. Pohon plum tetap akan patah. Cuir tetap akan berteriak. Tapi inilah rumah kita. Yang ribut. Yang Yusang. Rumah yang hangat. Kisah Nian Nian dan Guyan. Sampai jumpa episode